Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah min kitabil adhkar min kalami sayyidil abrar lil imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ila an qala faslun fil ityani bi fadailil a'mal i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu shay'un fi fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marrah liyakuna min ahlihi wa la yanbaghi an yatrukahu mutlaqa bal yati bima tayassara minhu liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al muttafaq ala sihhatihi wa idza amartukum bi syai' faf'alu minhu mastata'tum. Faslun fil amali bil hadits ad dhaif fi fadail al a'mal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il ifdal جزيل النوال وصلى الله وسلم على عبده الهادي الدال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di malam yang mulia ini, malam Jumat, sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, di dalam memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Aidarus, Al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghribi wal isya. Keberuntungan, perbendaharaan yang mendatangkan keberuntungan itu ada di waktu antara maghrib dan isya. Maka siapapun yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, maka dia mendapatkan keberuntungan. Dan orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, merekalah yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, yaitu adalah waktu antara maghrib dan isya. Maka dari karenanya waktu antara maghrib dan isya, para aulia was salihin mereka tidak menyia-nyiakan waktu tersebut, melainkan mereka pergunakan di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan keselamatan, kesembuhan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kita niat i'tikaf di dalam ini masjid, niat menunggu datangnya waktu salat isya dengan menyibukkan diri dengan mengkaji ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan pernah suatu hari bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memasuki masjid. Ketika beliau memasuki masjid, kemudian beliau menemukan ada dua halaqah, ada dua majlis, ada dua perkumpulan. Ada dua perkumpulan, yang satu mereka saling berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang satunya yatafaqqahuna fid din, yang satunya adalah mereka memperdalam tentang ilmu pengetahuan agama. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya dua majlis ini, dua perkumpulan ini adalah dua perkumpulan yang baik. Dua-duanya adalah baik. Akan tetapi ada salah satu di antara majlis ini adalah lebih baik dari yang satunya, lebih baik dari yang lainnya.
yaitu adalah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di tempat yang mana mereka memperdalam ilmu pengetahuan agama. Kemudian Rasul mengatakan ini majlis lebih baik daripada majlis yang satunya, yang menunjukkan bagaimana majlis kemuliaan majlis ilmu di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Kita dianjurkan untuk belajar karena tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan mempunyai ilmu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan kejahilan adalah aslu kulli syarr. Kejahilan adalah sumber dari malapetaka. Segala malapetaka yang ada di permukaan bumi ini sumbernya adalah kejahilan. Nah, maka dari karenanya jangan kita membiarkan diri kita dalam keadaan jahil. Jangan kita membiarkan diri kita dalam keadaan bodoh. Jangan kita membiarkan diri kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqamahan kepada kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hadzal Imam An-Nawawi, beliau menceritakan pada malam hari ini tentang bagaimana di sana al-ityan bi fadailil a'mal. Beliau menceritakan, ini fasal menceritakan bagaimana keistimewaan seseorang melakukan segala apa yang dia ketahui dari amal-amal yang mempunyai keistimewaan. Kita dianjurkan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Dari karena itu disebutkan i'lam, ketahuilah kata beliau, annahu, bahwasanya yambaghi, sudah sepantasnya, liman balaghahu syai'un, bagi orang yang telah sampai kepadanya syai'un fi fadailil a'mal, sesuatu yang menyangkut tentang keistimewaan amal. Apabila sudah tahu ilmunya, sudah mendapatkan ilmunya, dan dia mengetahui tentang fadailul a'mal, tentang keistimewaan sebuah ilmu, yaitu ayya'mala bih walau marratan, maka sudah selayaknya bagi orang tersebut untuk mengamalkan apa yang dia ketahui meskipun sekali seumur hidupnya. Meskipun sekali seumur hidup. Jadi beramal harus didasari dengan ilmu. Ilmu dan amal adalah merupakan dua mutiara yang sangat berharga yang dimiliki oleh manusia. Karena dengan ilmu dan amal inilah seseorang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu dan amal inilah seseorang menjadi mulia di sisi Allah. Al-ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti orang yang tidak punya akal. Udah punya ilmu, kenapa tidak diamalkan? Wal amal bila ilm la yakun. Dan beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama la yakun. Itu semua tidak akan pernah mungkin terjadi. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka seluruh amalnya tersebut mardud, ditolak dan tidak diterima di sisi Allah. Jadi ala kulli hal semuanya harus pakai ilmu. Yang bagi liman balaghahu syai'un fi fadailil a'mal ay ya'mala bihi walau marratan. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang mengetahui yang telah sampai kepadanya suatu
yang berkaitan tentang keistimewaan suatu amalan untuk mengamalkannya walaupun satu kali seumur hidupnya. Nah, jadi jangan kada diamalkan. Dari karenanya kenapa ghanimatu majalisidz dzikril jannah, yaitu ghanimah, keuntungan dari majlis zikir yang dihadiri itu adalah surga. Kenapa? Karena siapa orang yang mengamalkan apa yang telah disampaikan di majlis zikir, di majlis ilmu tersebut, maka akan mengantarkannya ke dalam surga. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan, siapa orang yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia menempuh jalan tersebut untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Banyak orang yang keluar rumah tujuannya macam-macam. Ada yang mencari A, B, C, D, macam-macam. Akan tetapi ada orang yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah mencari ilmu pengetahuan agama. Dan ambil kabar gembira, siapapun yang keluar rumah dengan niat mencari ilmu pengetahuan agama, maka pada hakikatnya orang tersebut berjalan di atas sayap para malaikat. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Para malaikat menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridha, senang dengan apa yang mereka lakukan. Man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana jalan tersebut dia tempuh adalah untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Ini kita keluar dari rumah menuju ke tempat ini, tujuan kita mencari ilmu pengetahuan agama. Apa jawabannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya dengan berkah jalan tersebut, dengan sebab jalan yang dia gunakan menuntut ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Di antara ulama berpendapat tentang hadis tersebut bahwa orang yang hadir di majelis ilmu, dia akan diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang dia dapatkan dari ilmu pengetahuan agama, sehingga amal yang dia lakukan dari sebuah ilmu yang dia dapatkan mengantarkannya ke dalam surga, la su'ubata fih, yang tidak dipersulit di jalan tersebut. Nah, dari karenanya apa yang kita dapat di majelis amalkan, jangan tidak diamalkan. Nah, mau beramal, pertama dulu nih, mau beramal harus didasari dengan ilmu. Ketika kita sudah mengetahui ilmunya, ayo amalkan. Walau marratan, meskipun satu kali seumur hidup. Ini contoh, kita mengetahui tentang keistimewaan tentang sebagai contoh kita mengetahui tentang keistimewaan membaca surat Al-Kahf di malam Jumat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, bahwasanya Rasul bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi lailatul Jum'ah di malam Jumat, adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq, Allah berikan cahaya antara orang tersebut dari orang tersebut, antaranya sampai ke Baitil Atiq. Bahkan di dalam riwayat yang lain, man qara'a lailatul Jum'ah Hamim ad-Dukhan, siapa orang yang membaca malam Jumat surah Hamim ad-Dukhan, wa Yasin, dan siapa yang membaca di malam Jumat surah Yasin, asbaha maghfuran lah, maka ketika dia berada di pagi hari segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sudah kita ketahui itu keistimewaan, ayo amalkan. Amalkan, jangan tidak diamalkan. Jangan tidak diamalkan. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah. Dari karenanya orang setelah majelis ilmu kemudian
bubar dari majelis ilmu tersebut, apa yang dia dapatkan dia amalkan. Itu koreksi, apa yang diamalkan, apa yang didapatkan, apa yang begitu. Tinggal taufik. Bil khusus malam Jumat dan hari Jumat adalah malam yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Perbanyaklah, kata Nabi Muhammad, bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Perbanyak. Berapa kali perbanyak tersebut? Perbanyak. Namun ulama mengatakan kalau di dalam hadis aksiru, perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad, maka untuk kita sampai di dalam konteks hadis daripada al-iktsar, memperbanyak, jangan kurang dari 300 kali. Ada jangan kurang dari 300 kali malam Jumat di hari Jumat. Aksiru minas salati alai, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, di malam Jumat dan di hari Jumat. Faman fa'ala dzalik, siapa orang yang melakukan akan hal demikian itu, memperbanyak salawat di malam Jumat dan di hari Jumat, kuntu lahu syahida, saya yang akan menjadi saksi baginya. Au syafi'an, dan saya yang akan memberikan syafaat. Yaumal qiyamah, nantinya besok di hari kiamat. Ketika engkau memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka peluangmu untuk mendapatkan syafaat dari beliau semakin banyak. Peluangmu untuk dekat dengan beliau semakin banyak. Namun ketika engkau bakhil, tidak mau bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sangat tipis harapan untuk mendapatkan kemuliaan itu di negeri akhirat. Hari Jumat, apa yang kita ketahui daripada ilmu pengetahuan agama, amalkan. Setelah asar hari Jumat dan lain sebagainya daripada ilmu pengetahuan agama, walau marratan, meskipun satu kali. Liyakuna min ahlih, untuk apa itu semua? Liyakuna min ahlih, agar dia dimasukkan ke dalam ahlinya, ke dalam orang yang mengamalkan itu amalan. Walau kana al-khabar dha'ifan, meskipun itu amalan, hadisnya adalah hadis dhaif. Hadisnya adalah hadis, nanti akan dijelaskan setelah ini tentang hadis dhaif. Meskipun itu adalah tentang hadis dhaif, karena hadis dhaif boleh kita pergunakan untuk tentang menceritakan keistimewaan sebuah amalan. Salat duha sudah tahu keistimewaannya, jangan ditinggalkan. Salat witir jangan ditinggalkan. Tentang sof salat sudah tahu, langkah kita, langkah yang paling dicintai Allah, langkah mengisi kekosongan di dalam sof. Ayo isi sof. Maka dari karenanya salat bukan asal salat. Itu kita kadang-kadang kalau dikasih tahu, masya Allah, yang penting salat. Jangan, bukan yang penting salat. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Seperti khutbah, seperti azan, seperti imam, bukan hanya sekedar bisa membaca. Kalau hanya sekedar bisa membaca, ada khutbah sepanjang masa sampai hari kiamat, ada hari Jumat, masya Allah, baca naik mimbar, khalas. Akan tetapi ada di sana bagaimana ilmu pengetahuan agama yang harus dikuasai. Adzan bukan hanya bermodalkan suara yang indah, tapi ilmu pengetahuan agama. Begitu. Ada adzan. Bahkan kenapa adzan itu dianjurkan di tengah-tengah tuh? Karena orang yang adzan, ini kita makmumin semuanya mendengar azan, kita dianjurkan untuk memandang si muadzin. Maka dari karenanya tidak boleh orang yang azan itu perempuan. Coba binian nang azan. Karena kita dianjurkan untuk memandang al-muadzin. Karena kita dianjurkan dalam fikih untuk memandang al-muadzin. Kita dianjurkan memandang al-muadzin seperti itu. Maka dari karenanya muadzin tidak diperkenankan perempuan. Itu diantara salah satu alasannya, salah satu, bukan mutlak, salah satu. Jadi ada adzan, kita lihat muadzinnya, dapat pahala kita. Kalau kadada, ya sudah, suaranya aja ada, orangnya kadada, ya sudah. Padahal dianjurkan untuk gitu.
Azan bukan hanya sekedar bermodalkan suara indah, nafas yang panjang lah, tapi ilmunya. Meskipun itu sunnah, iya meskipun itu sunnah, wajib dengan sunnah. Adapun wajib semua orang tahu, tapi sunnah tidak semua orang mengetahuinya. Seperti tarjih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu. Ada tarjih namanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalahnya tidak perlu lagi. Ini masih ada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya. Ini dari mana? Setahu ulun ke dada bang. Ada juga orang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dari mana? Langsung aja hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Selesai. Belum lagi hayya 'alas shalah. Memang itu sunnah, tapi tidak semua orang tahu. Bukan hanya sekedar bermodalkan suara indah dan napas panjang. Seperti itu. Jadi imam harus tahu. Jadi imam tepuntal, surahnya nang terbalik. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Rakaat pertama. Rakaat kedua wadduha wallaili idza saja. Sah aja kalau kuliah, sah ya? Cuma ketahuan kada beilmu itu benar ya? Sah aja, tepaling. Apalagi rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Ayo rakaat kedua apa? Takangna habis. Rakaat pertama waladdallin lancar benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nang di belakang hinip juga alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hayal Allahu akbar. Tuntung rakaat pertama, rakaat kedua limbah waladdallin. Maka surah An-Nas tadi napa sambungannya lah aja. Ini peranai makmum nih hadang. Nah, kayak apa lagi? Jadi yang di belakang watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Hiih juga watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Haro betamat sih sembahyang sekali. Nah, gara-gara kada berilmu. Surah Sajadah dihafali. Imam-imam tuh surah Sajadah dihafali, jangan mengharapkan poster yang ada di hadapan. Kalau bina mati lampu. Ayo. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Tup dia mati lampu. Mandam nang di belakang ini subhanallah. Subhanallah apa? Napa nang di subhanallahi orang kada hafal lagi sudah.
jakanya hafal tuh dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Nah ini rerampah kampung jar almarhum Guru Bakri dahulu. Pondokan-pondokan siapakan rerampah kampung di situ. Disuruh orang kah kadakah mun hafal tuh nyaman, bisa betahlil disuruh orang kah betahlil kadakah mun bisa tuh nyaman, biar ban serap inya ban serap tujuan yang bagus, mun ban dipakai terus tuhnya bisa gundul, ban serap tuh bagus biasanya, jarang dipakai, sekali dipakai hanyar tau bisa sidin lah jar mau nyar jaka tahu ujar. Jadi pondokan-pondokan tolehna dihafali surah-surah nang kaituna barang hafal susunannya mulai wadduha tuna hafal sampai An-Nas ulung kan disuruh orang juga bukan masalah disuruh orang kada munnya sudah hafal tuh nyaman nang nyata kena di keluarga ayo doa kunut dihafali doa kunut maka doa selamat dihantamnya lah ya. Jadi ya anak kakak itu tuh nah surah Al-Insan As-Sajadah Al-Insan tuh isok tuh subuh Jumat tah nyaman diamalkan sunnah. Siapa lagi yang diharapkan mun kada bubuhan pondokan nang nuntut ilmu agama ini kada sudah nang jurang dihafali ada harapan juga disuruh orang jar kada harapan juga jadi menghafal tuh karena disuruh orang kenapa kah hafali mah khutbah tahu rukun khutbah kalau pindah imamnya pingsan hatibnya hartan di atas naraum gugur ayo siapa maulah Jumat libur maulah ada mau kam naik bismillah satu mata alhamdulillah sabuting rukun sudah. Napa lagi salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du dua sudah. Wasiat takwa pulang ittaqullah siapa nang bertakwa inya nang pacangan beuntung dunia wal akhirah jangan kada sumbahyangan jangan mengambil sandal orang bulik kena masing-masing puruk sandal masing-masing. Qala Allah Ta'ala Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Duduk boleh ban serap tadi itu cuma tahu di rukun berdiri pulang alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi mawala amma ba'd usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Masya Allah bisa kalinya sidin jaranya nyara jaka tahu nah bisa talakin mait bisa baca doa selamat bisa kan mintu tah Allah nyaman munnya beilmu tuh nyaman mau kada beilmu jadi imam kadang nang anu itu aja mimpin tahlil ada ilmunya juga mimpin tahlil abut kayak apa mah menyetop kada bisa oh cini kurang betahlil sidin nang guguk bulik sidin sekalinya menyetop aja mah kada bisa pak jadi harus pakai ilmu. Nah jadi hendak ngapa-ngapa harus dipakai ilmu pulang mun sudah didapat diamalkan jangan kada diamalkan mun kada diamalkan sia-sia nang kaya orang beisi baju cuma kada sing bajuan nungkar baju ya Allah saben minggu nungkar baju cuma duduk kada sing bajuan terus pakai baju tuh sekali barang seumur hidup. Nah ini anjurannya nih nah anjurannya nih pacangan menghadap bulan Rajab bulan syahrullah bulannya Allah puasa di dalamnya mempunyai keistimewaan tersendiri sehari barang puasa
Kada kawan kayak orang sebulanan puasa sehari barang, sehari. Jangan bersambung setengah hari, esok setengah harinya. Kada kawan sehari barang puasa. Malam qiyamul lail, kada kawan kayak orang mulai jam 2 sebelum subuh barang. Sudah tahu keistimewaan sembahyang subuh berjamaah, jangan kada digawi. Liyakuna min ahlihi wa la yanbaghi ay yatrukahu mutlaqan, dan tidak sewajarnya, tidak sepantasnya bahwa dia meninggalkannya secara mutlak. Jangan apa aja, pokoknya apa aja nang mendengar di suatu majelis akan suatu keistimewaan tentang sebuah amalan, niatakan digawi. Nah, pahamlah. Ini kita nih untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena disebutkan di dalam bahwasanya di dalam sebuah riwayat Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika membaca di Lauhil Mahfuz tentang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau membaca banyak keistimewaan. Inni ajidu fil alwahi ummatan, kata Sayyidina Musa, saya melihat di Lauhil Mahfuz tertulis ada suatu umat, yuhsyaruna yaumal qiyamah wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badr. Mereka umat tersebut nantinya dihalau di hari kiamat, wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Faj'alhum ummati, ya Rabb, jadikan itu umat-umatku. Apa kata Allah? Hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ada nantinya yang mereka dihalau di hari kiamat, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Ya Rabb, mudah-mudahan wajah kita bersinar bagaikan bulan purnama. Hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Ahsyuruhum yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu'i was sujud. Mereka aku kumpulkan nantinya di hari kiamat, ghurran muhajjalin, wajahnya bersinar bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, min atharil wudu'i was sujud, semua itu karena bekas wudu dan sujud yang mereka lakukan selama di dunia. Maka dari karenanya apa yang kita lakukan di dunia gambaran bagaimana keberadaan dan nasib kita di negeri akhirah. Kita orang yang ahli wudu, ahli sujud, maka absyir, ambil kabar gembira, wajah kita, tangan kita, kaki kita besok bakal bercahaya di hari kiamat. Dengan cahaya itulah Nabi Muhammad mengenali kita. Maka dari karenanya jangan usahakan jangan batal wudu. Nah, jangan batal wudu, usahakan. Insya Allah diluaskan rezeki yang halal, dimudahkan segala urusan. Usahakan nyaman, menyebut wudu itu nyaman, ndak pabila aja. Orang ada punya sembahyang, kadang masih ada wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Nabi Musa pernah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, ya Musa, wahai Musa, apabila engkau tertimpa sesuatu yang tidak engkau sukai, wa anta ala ghairi wudu, sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, jangan disalahkan kecuali dirimu. Itu wudu bentengnya kita. Wudu bentengnya kita. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, maka dia nantinya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang syahid nantinya di hari kiamat. Banyak keistimewaan yang dilihat oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai di sana Nabi Musa melihat, ajidu fil alwah ummatan, saya menemukan di Lauhil Mahfuz suatu umat, idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha, apabila seseorang menginginkan untuk melakukan satu kebaikan yang ingin dia lakukan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, mungkin karena sebab atau dia tidak mampu, tapi dia kepengen melakukannya, ingin mengerjakannya, kutibat lahu hasanah wahidah, dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in amalaha, jika dia mengamalkan apa yang dia ingin dia amalkan, kutibalahu, maka ditulis baginya asyru amthaliha, 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Maka kata Nabi Musa, jadikan dia umatku. Kata Allah, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita. Nah, dari karenanya apa aja kita mendengar suatu keistimewaan, ayo mari amalkan esok hari Jumat.
mendengar tuan khatib mahutbah, jangan guring aja, nyaman guru aja, itu pang, dah sebujur nyaman. Kenapakah guring haratan khutbah tuh nyaman bener? Maka limbah bangun bau ucap pulang setumatnya khutbah aja, seorang guring aja. Nah jadi itu toh, wala yambaghi ayyatrukahu mutlaqan, jangan, tidak sepantasnya bahwa meninggalkannya tentang amal-amal yang istimewa tersebut secara mutlak. Bal ya'ti bima tayassara min, akan tetapi lakukan semampunya, lakukan semampunya. Mendengar apa aja tentang apa namanya sholat malam, ba'diyah isya, malam Jumat, malam ini apa aja, ayo mah bal ya'ti bima tayassar, lakukan semampunya. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Sepantasnya bagi setiap kita yang mengetahui akan ilmu pengetahuan agama untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan bersegera berlomba untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Karena berlomba dan bersegera untuk melakukan kebaikan adalah merupakan perkara yang dianjurkan oleh agama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yaitu mencari ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, serta mencari surga. Bersegera, ayo. Ini yang kita dianjurkan untuk bersegera. Adapun mengumpulkan harta dunia, mencari ini dan sebagainya, tapi untuk mencari ampunan, mencari surga, itu tidak dianjurkan untuk bersegera. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu semua disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang yang bertakwa? Sambungan ayatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang yang bertakwa adalah di antara sifatnya, mereka adalah orang yang berinfak, pemurah. Itu orang yang bertakwa, pemurah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan mereka lapang ataupun ketika mereka sempit. Ada istiqamah sulit. Istiqamah adalah min a'zamil karamah. Mau tahu karamah yang paling agung dan paling mulia adalah istiqamah. Namun istiqamah itu sulit. Terkadang keistiqamahan seseorang itu diuji dengan keadaan. Orang yang bertakwa yunfiguna fis sarra'i wad dharra, mereka berinfak mau mereka dalam keadaan lapang ataupun sempit, mereka terus berinfak. Inilah istiqamah. Mau dalam keadaan apapun tetap seperti itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mudahan kita diberikan keistiqamahan insyaallah. Makanya karomat itu bukan berarti yang terbang di udara, jalan di atas air, mampu di sana memutar waktu, mampu mengembalikan keadaan. Nah, itu bukan karomah. Karomah yang sebenarnya adalah ketika engkau mampu istiqamah dalam kebaikan. Dan keistiqamahan seseorang terkadang diuji dengan sebuah keadaan. Nah, maka dari karenanya lihat,
Uiddat lil muttaqin, itu surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Istiqamahnya dalam bersedekah. Dan kita sadar yang namanya manusia kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit, tapi orang yang ahli istiqamah, dia disitulah dia melihat itu adalah agabah, yaitu adalah sebuah ujian. Dia tembus itu semua sehingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Mereka tahan amarahnya dan mereka adalah orang yang pemaaf, tidak pendendam. Orang yang hidup dalam hatinya ada dendam, hidupnya senantiasa sakit hati. Tapi orang yang pemaaf itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dari karenanya salah satu tujuan kita melakukan kebaikan yaitu mendapatkan cintanya Allah. Allah kalau udah cinta, Masya Allah. Mau yang lain marah sama kita, silahkan. Mau yang lain tidak suka dengan kita, silahkan. Yang penting Allah suka sama kita. Yang penting Allah cinta dengan kita. Manusia yang memang seperti itu, ada yang suka, ada yang benci. Tapi ketika kita mengharapkan cintanya Allah dengan kebaikan yang kita lakukan, tulus dan ikhlas, yang hanya kita harapkan adalah cintanya Allah. Allahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hakada orang yang bertakwa. Jadi dari karena itu jangan pelit. Mudah memaafkan orang lain, jangan pendendam. Gemar melakukan kebajikan. Gemar melakukan kebajikan. Hakada. La ilaha illallah. Dari karenanya juga dikatakan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan al-ilmu alaik, ilmu itu bisa menjadi sebuah kesaksian buruk atas engkau, hatta ta'mala bih, sampai engkau mengamalkannya. Fa idza amilt, apabila engkau mengamalkan akan ilmu yang kau ketahui, fahuwa lak, maka dia akan menjadi saksi kebaikan untuk dirimu. Diamalkan ilmu. Barakallahu fikum di malam-malam Jumat. Ayo. Dari karenanya bagaimana nantinya besok di hari kiamat ada orang yang didatangkan di hari kiamat, dilemparkan ke dalam neraka sampai ususnya keluar. Dia berputar di neraka sampai orang-orang ahli neraka berkumpul. Gala masya'nuk, apa ente orang? Kenapa? Gala, alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Loh, bukankah engkau yang dulunya memerintahkan kami untuk melakukan kebajikan dan melarang kami untuk melakukan kemungkaran? Gala, na'am, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih. Dulunya saya memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tapi saya sendiri yang tidak melakukan. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih, dan saya melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya sendiri yang melakukannya. Mudah-mudahan kita dapat taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Al-ilm yahtif bil amal, ilmu itu mengajak kita untuk mengamalkannya. Fa in ajabahu, jika dijawab, wa illar tahal, kalau tidak diamalkan ilmu itu akan pergi. Yang tersisa hanya rasamnya, tulisannya, surahnya, yang menjadi sebuah menjadi saksi atas keburukan bagi orang tersebut. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan ilmu yang didapat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Niatkan setiap kali di mana aja majelis kita hadiri, mendengar suatu keistimewaan, niatkan untuk beramal, niatkan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya sendiri. Sampai itu di hari kiamat disebutkan bahwasanya ada orang yang ketika dia menerima catatan amalnya, dia menemukan ada haji, dia menemukan ada umrah, dia menemukan berbagai macam ibadah, sedangkan dia tidak mengamalkannya, sedangkan dia tidak melakukannya. Kemudian dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana saya dapatkan ini? Allah mengatakan, engkau telah meniatkannya. Begitu. Sampai malaikat pernah diriwayatkan bahwasanya malaikat disuruh oleh Allah untuk mencatat, catat kata Allah untuk hambaku ini pahala itu. Kemudian kata malaikat, ya Rabbana lam nahfadz dzalika minhu. Ya Rabbana lam nahfadz dzalika minhu. Wahai Tuhan, dia tidak melakukannya. Wala huwa fi sahifatih. Bahkan tidak ada di dalam catatan amalnya. Kemudian Allah mengatakan, na'am innahu nawah. Dia meniatkannya. Dia meniatkannya. La ilaha illallah. Dari karenanya ada salah seorang ulama ketika sakit dikunjungi oleh orang-orang yang mengunjunginya, kemudian beliau mengatakan, ayo kita niat haji, ayo kita niat umrah, ayo kita niat ngaji, ayo kita niat ini, macam-macam. Sampai orang-orang yang ada di sana mengatakan, bagaimana ya Syekh, engkau dalam keadaan kondisi seperti ini? Naam, kata beliau, seandainya kita masih diberi umur, kita laksanakan apa yang kita niatkan. Kalau kita meninggal dunia, setidaknya kita dapat pahala niat. Dari karenanya nuntut ilmu, niatkan sampai kita wafat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil haditsil muttafaq ala sihhatih. Sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah disepakati kesahihannya, idza amartukum bi syai'in faf'alu. Jika aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu perintah, lakukanlah, minhu, darinya, mastata'tum, semampu kalian. Semampunya lakukan. Bahyang duha kada kawa engkaya orang 8 rakaat ambil 6, kada kawa 6 4, kada kawa 4 2, kada kawa 2. Innalillah, musibah. Kayak apa sawat kada kawa 2? La ilaha illallah. Ada tentang fasal yang mana kita dianjurkan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Wa ilmu harus diamalkan, dan beramal harus pakai ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada berkahnya, semoga kita seberataan diberikan panjang umur, sehat wal afiyah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baca lagi, bismillah. Faslun fil amali bil hadits ad-dhaif fi fadail al-a'mal. Qala al-ulama'u min al-muhaddithin والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب. وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردت أن تتقرر في هذه القاعدة عند مطالعي هذا الكتاب. Nah, sekarang berbicara tentang bagaimana fasal tentang mengamalkan hadis dhaif yang berkaitan tentang keistimewaan suatu amal. Kan biasanya tuh ada orang yang mengatakan, "Wih, kada boleh itu hadisnya dhaif." Terus kalau hadisnya dhaif kita apakan? Kita buang. Lah, hadis dhaif tunggu dulu. Ini hadis dhaif menceritakannya tentang apa? Tentang suatu amal. Bagaimana hukumnya? Nih, yang mengatakan bukan ulun sendirilah. Ulun cuma mengatakan apa yang disampaikan di sini. Galal ulama mengatakan minal muhadditsin, orang yang ahli hadis. Wal fuqaha, ulama-ulama fikih, wa ghairihim, dan yang lainnya, mereka mengatakan yajuz, boleh. Alhamdulillah. Wa yustahab, bahkan dianjurkan serta disunnatkan,
al-amal fil fadail wat targhib wat tarhib, yaitu mengamalkan daripada fil fadail, keutamaan-keutamaan amal, atau yang mengandung anjuran, wat tarhib ataupun peringatan, bil haditsidh dhaif, mengamalkan daripada hadis dhaif, ma lam yakun maudhu'an, selama itu hadis tidak berpredikat maudhu'. Maudhu', apa yang dimaksud dengan maudhu'? Maudhu' itu adalah hadis yang mendustakan, mengatasnamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kada apa-apa kalau hadis dhaif. Kalau hadis dhaif diamalkan, ini kada, itu hadis dhaif, itu hadisnya dhaif, tidak boleh, dia harus sahih. Boleh. Amal ahkam, adapun yang berkaitan dengan hukum, nah ini dengan hukum seperti halal dan haram, ataupun masalah jual beli, ataupun masalah nikah, ataupun talak, dan yang selain daripada itu semua, fala yu'malu fiha illa bil haditsis sahih awil hasan, maka tidak boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang predikatnya adalah sahih ataupun predikatnya adalah hasan, illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalik, kecuali hadis yang menyangkut masalah ihtiyat, yaitu bersikap hati-hati dalam suatu hal dari masalah-masalah tersebut. Kama idza warada haditsun dhaifun bi karahati ba'dil buyu' awil ankihah, sebagaimana contohnya apabila ada suatu hadis dhaif yang menyebutkan makruh melakukan sebagian transaksi jual beli atau makruh tentang sebagian nikah, fa innal mustahab ayyutanazzaha anhu, maka hal tersebut dianjurkan kita untuk menghindarinya, tapi lakin la yajib, tapi tidak wajib. Jadi hadis dhaif atau hadisnya lemah, jar bubuhannya yang hadisnya lemah, nah, itu tentang ilmu usul hadis lagi, tentang ilmu usul hadis, tentang hadis sahih. Hadis sahih itu seperti apa? Disebutkan bahwasanya tentang hadis sahih tersebut, bagaimana ittisalnya, awwaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naglihi. Perawi, kemudian sanadnya itu muttasil, kemudian tidak ada syadz, tidak ada illah, yang perawinya adil, dhabit. Nah, kemudian hasan di bawah lagi dari itu, kemudian dhaif di bawah lagi dari itu. Nah, sekarang hadis dhaif apakah tidak boleh diamalkan tentang keistimewaan amal? Boleh. Boleh. Ya juz. Siapa yang mengatakan? Ulama hadis. Siapa yang mengatakan? Ulama fikih. Wa inna ma dzakartu hadzal fasl, kata Imam An-Nawawi, hanya saja aku sebutkan ini fasal sengaja, mengetengahkan ini fasal, li'annahu yaji'u fi hadzal kitab ahadits anassu ala sihhatiha au husniha au dha'fiha, bahwasanya aku sebutkan dalam ini hadis, nantinya ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, au askutu anha lidzuhulin an dzalika au ghairih, atau kata beliau bahwasanya aku tidak memberikan keterangan karena hadis tersebut terkadang ada kebingungan, fa aradtu an tatagarrara hadhil qa'idah inda mutali'in hadzal kitab, maka saya berharap kaidah ini sebagai patokan terlebih dahulu tertanam di dalam benak pembaca kitab dan yang mentelaahi ini. Artinya selama itu kada maudhu, maudhu itu hadis buatan, hadis buatan, kadzib ala nabi, mendustakan, mengatasnamakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu hadis dhaif.